Sebuah teori konspirasi menyatakan bahwa Paul McCartney, anggota band The Beatles, sebenarnya telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil pada bulan November tahun 1966. Namun kematiannya dirahasiakan. Lalu kemudian seseorang yang dibuat serupa dengan Paul menggantikan posisinya. Hai Sobat Channel Dunia Misteri TV, apa kabarnya kalian semua hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah teori konspirasi yang menyeret selebriti terkenal di dunia, yaitu Paul McCartney, seorang anggota band The Beatles. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ada berbagai kisah teori konspirasi yang menyeret selebriti terkenal di dunia. Beberapa di antaranya disebutkan memalsukan kematian mereka sendiri seperti pada kasus Michael Jackson dan juga Bruce Lee. Sementara ada pula teori konspirasi selebriti yang sebenarnya telah meninggal dunia namun digantikan oleh orang yang mirip dengannya. Salah satu contohnya adalah anggota band legendaris asal Inggris yaitu Paul McCartney. Lalu bagaimana kisah awal mulanya sampai rumor mengenai konspirasi kematian Paul McCartney ini membesar dan bahkan hingga dipercaya oleh sebagian fans The Beatles? Pada tahun 1966, Paul McCartney mengalami kecelakaan mobil yang cukup fatal. Pada kecelakaan tunggal itu, Paul mengalami luka yang sangat parah di bagian kepalanya sehingga nyawanya tidak tertolong. Namun hal ini tentu saja akan mengejutkan dunia, terutama para penggemar mereka. Maka dibuatlah sebuah skenario di mana sisa anggota band yang lainnya akan merahasiakan kematian rekannya. Selanjutnya, peran Paul akan digantikan oleh seseorang yang mirip dengan dirinya. Sementara itu, beberapa petunjuk dan juga pesan rahasia yang memberitahukan bahwa Paul sebenarnya telah meninggal dunia tersebar di foto-foto dan juga lirik lagu dari album-album The Beatles. Namun, jika ditelik lebih jauh, sebenarnya tidak ada laporan telah terjadi kecelakaan mobil di akhir tahun 1966. Kecelakaan memang terjadi, tetapi di tahun 1967 dan bukan Paul yang mengalami kecelakaan. Rumor itu berkembang karena kecelakaan itu melibatkan Mini Cooper milik Paul. Rumor mengenai kematian Paul McCartney segera menyebar luas dan sempat dibantah oleh Beatles Book Monthly. Namun tampaknya rumor ini terus berlanjut. 2 tahun kemudian, pada tahun 1969, beberapa kampus di Amerika menerbitkan artikel-artikel tentang kematian Paul McCartney. Artikel-artikel ini yang juga berisikan tentang beberapa petunjuk yang disebut-sebut merupakan pesan rahasia tentang kematian sang vokalis dengan cepat menjalar kemana-mana. Contohnya, beberapa lirik dari lagu-lagu The Beatles juga disinyalir berisikan pesan tersembunyi bahwa Paul McCartney telah meninggal. Pesan-pesan itu akan terdengar ketika lagu-lagu itu diputar secara terbalik. Beberapa lagu itu diantaranya berjudul Revolution 9. Dalam liriknya ada kata-kata number 9, number 9. Number 9, number 9. Dan setelah diputar secara terbalik, maka akan terdengar suara pesan yang seperti mengatakan Turn me on, that man. Kemudian dalam Glass Onion terdapat lirik The Walrus was Paul yang ketika diputar terbalik berbunyi Paul look the wrong road. Selain itu, lagu Let It Be di mana lirik Let It Be, Let It Be yang ketika diputar terbalik menjadi He's been dead, he's been dead. Sementara itu, lagu Birthday juga memiliki pesan yang nyaris sama. Pada lirik I would like you to dance, pada lirik I would like you to dance, take a chance menjadi Paul is dead, la 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 la, Paul is dead, we sing hallelujah. Sedangkan dalam lagu It's Johnny Birthday terdapat lirik and we would like to wish him all the very best. Ketika diputar terbalik menjadi he never wore his shoes, we all know he was dead.
Rumor ini tampaknya mulai memuncak pada tanggal 12 Oktober tahun 1969. Seorang mahasiswa dari Michigan University yang bernama Tom Jarsky menghubungi penyiar radio Russ Gibb. Jarsky mendiskusikan mengenai konspirasi kematian Paul McCartney. Awalnya, Russ Gibb agak skeptis dengan berbagai teori yang dikemukakan oleh Jarsky. Namun semuanya berubah ketika mahasiswa Michigan itu mulai memutarkan lagu Revolution secara terbalik. Segera setelah itu telepon terus berdering di kantor siaran radio tersebut. Turn Me On That Man seketika menjadi fenomena dan seolah megamini rumor Paul bahwa sebenarnya telah meninggal. Beberapa minggu kemudian, beberapa petunjuk dan juga pesan rahasia di album dan lagu-lagu The Beatles mulai menjadi topik hangat di publik. Lagu berjudul Strawberry Fields Forever yang diputar terbalik juga rupanya menyimpan sebuah pesan yang seperti berbunyi I Buried Paul. Selanjutnya, cover album fenomenal Abbey Road, di mana para personel The Beatles digambarkan tengah berjalan di atas sebuah zebra cross, disebut-sebut merupakan simbol proses pemakaman Paul. Di cover itu terlihat Paul tengah berjalan dengan bertelanjang kaki, yang merupakan simbol manusia yang telah meninggal dunia. Sebulan kemudian, pada bulan November tahun 1969, penjualan album The Beatles meroket. Dua album The Beatles yang berjudul People's Lonely Hearts Club Band dan Magical Mystery Tour kembali masuk dalam chart Billboard setelah 9 bulan sebelumnya keluar dari daftar. Dalam cover album The Beatles Yesterday and Today, tampak anggota The Beatles berfoto di dekat sebuah kotak peti. John Lennon tengah duduk di atas peti, sementara Ringo Starr dan George Harrison berada di belakang peti. Lalu di mana Paul? Ya, ia berpose di dalam peti. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Untuk menyanggah semua rumor dan teori konspirasi yang mengaitkannya, Paul pun melakukan wawancara dengan majalah Life pada tanggal 7 November tahun 1969. Dalam sebuah artikel, Paul mengatakan bahwa mungkin saja rumor yang beredar itu disebabkan karena dirinya yang tidak banyak disorot belakangan ini. Dia juga mengaku suka menjadi sedikit kurang terkenal. Semenjak itu pun, teori konspirasi ini bisa dikatakan sedikit mereda. Pada tahun 2009, sebuah media Italia menerbitkan sebuah artikel di mana dua orang ilmuwan forensik menggunakan teknologi komputer membandingkan tulang McCartney sebelum dan sesudah kecelakaan. Selain itu juga tersebar foto-foto sebelum dan sesudah kecelakaan Paul McCartney. Pada foto-foto pertama terlihat tinggi badan Paul dan personil lainnya seperti John Lennon itu sejajar. Namun kemudian tahun berikutnya berubah menjadi jauh lebih tinggi. Seorang pria bernama William Sears Campbell disebut-sebut adalah sosok yang menggantikan peran Paul McCartney setelah Paul tewas dalam kecelakaan. Pria itu menjalani berbagai bedah plastik untuk membuat dirinya mirip dengan Paul. Benarkah? Ya, setidaknya itulah yang dipercayai teori konspirasi. Nah, bila itu tadi adalah orang yang dipercaya menggantikan posisi Paul McCartney, lalu kemana perginya Paul yang asli? Mengapa ia memalsukan kematiannya sendiri? Teori yang paling banyak dipercaya sama seperti beberapa orang yang dikabarkan memalsukan kematian mereka. Para selebriti tersohor yang disebut-sebut masih hidup, seperti Michael Jackson, dikatakan ingin menikmati kehidupan mereka dan terlepas dari kehidupan terkenal yang mereka jalani sebagai sosok idola. Paul McCartney sendiri menurut sebuah teori konspirasi mengganti identitasnya sebagai seorang pria bernama John Halliday yang menempati rumah masa kecil Paul McCartney. Entah kebetulan atau tidak, ciri-ciri fisik Halliday memang sangat mirip dengan Paul McCartney. Baiklah Sobat Dunia Misteri TV, sekian video dari kami mengenai Paul McCartney. Bagaimana mengenai teori konspirasi apakah Paul sebenarnya masih hidup atau telah tewas pada saat kecelakaan? Silahkan tulis komentar Sobat Dunia Misteri TV. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!